Pilkada Brebes beserta dengan pilkada di daerah lain yang secara serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 nanti sudah mulai menunjukkan gaungnya. Di Brebes sendiri sudah mulai terlihat tanda-tanda banyak penjaringan dan penyaringan di tingkat internal partai politik. Beberapa nama juga yang sudah meramaikan dalam bursa peserta kandidasi di tingkatan partai politik. Bahkan tidak hanya kandidat dari dalam daerah atau di Kabupaten Brebes, kandidat-kandidat yang datang dari luar Kabupaten Brebes juga cukup banyak, dan ini akan bisa menjadi daya tarik Kabupaten Brebes memiliki konstelasi politik yang bisa jadi berbeda. Nah, kembali lagi pada proses kandidasi, ada banyak nama yang sudah mulai mendaftar dan partai politik pun sudah membuka diri, apalagi partai-partai besar yang secara peluang punya banyak kans untuk bisa mengusung calonnya. Belum lama ini KPU Kabupaten Brebes sudah menetapkan hasil perolehan kursi di DPRD Kabupaten Brebes. Di Kabupaten Brebes itu ada 50 kursi. Nah, di dalam penetapan itu diketahui 12 kursi diraih oleh PDI Perjuangan, kemudian yang kedua itu imbang antara Gerindra dengan PKB masing-masing 8 kursi, sementara Golkar ada di posisi selanjutnya dengan 7 kursi. Nah, keempat partai ini jelas akan menjadi pimpinan di DPRD periode 2024-2029. Kaitannya dengan pilkada, maka bisa dipastikan jika tidak ada perubahan aturan bahwa persyaratan untuk bisa mengusung calon kepala daerahnya adalah 20% kursi di DPRD, maka PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang tanpa koalisi sudah bisa mengusung calonnya sendiri. Sementara untuk partai yang lain wajib koalisi jika ingin mengusung calon. Nah, dari proporsi yang ada, saya ulangi lagi, PDIP 12, Gerindra 8, PKB 8, Golkar 7, PKS 4, PAN 4, P3 3, Demokrat 3, kemudian 1 diraih oleh partai pendatang, partai lama, tapi baru pertama kali mendapatkan kursi di DPRD Brebes, yaitu Partai Nasdem. Partai Nasdem dengan 1 kursi. Dengan komposisi perolehan itu, maka saya kira tidak akan lebih dari 3 pasang yang akan maju di pilkada. Kenapa? Meskipun dalam aturan itu 20%, artinya dari 50 kursi itu hanya cukup 10 untuk bisa mengusung. Cuman secara perolehan itu rasa-rasanya sulit untuk lebih dari 3. Karena ada genap ganjilnya, misalnya PDIP 12, artinya ada 2 suara yang sudah jelas tidak bisa dialihkan, jadi mutlak menjadi milik PDIP. Kemudian Gerindra ataupun PKB dengan 8 kursi itu bisa maju dengan 2 suara, sementara dari perolehan yang ada kemungkinan tidak ada yang mendapatkan 2 kursi. Kenapa? Artinya bisa maju berkoalisi dengan, jika minimalisnya adalah dengan P3 atau dengan Demokrat yang masing-masing mendapat 3 kursi. Ini artinya akan ada selisih 1. Nah, jika di rata-rata itu 4 itu rasa-rasanya tidak bisa, apalagi 5. Yang paling ideal atau memungkinkan itu adalah 3 paling banyak. Nah, ini kita juga berharap masyarakat itu lebih banyak pilihan. Katakanlah 1 untuk menghindari jangan sampai head to head, jangan sampai 2 pasang, karena bisa menjadi pemantik yang lebih panas dalam kontestasi nanti. Karena akan terjadi polarisasi atau pembelahan yang cukup akan menyita banyak energi. Nah, jadi kita harapkan kalau bisa partai politik itu bisa menunjukkan diri menjadi bagian daripada penampung aspirasi masyarakat dengan mengusung calonnya 3 pasang. Kenapa 3 pasang? Karena kemarin sudah ada penolakan. Calon yang maju dari jalur independen atau perseorangan itu dikatakan tidak memenuhi persyaratan. Ini peluangnya artinya tipis, dan hanya partai politik lah yang menjadi pemegang kepercayaan rakyat selanjutnya. Nah, di kandidasinya yang paling menarik itu tentu adalah di partai yang sudah punya tiket khusus, yaitu PDI Perjuangan. Di luar nama internal sudah banyak nama, dan hampir semua kontestan atau yang masuk dalam bursa calon bakal calon itu mengambil formulir pendaftaran di PDI Perjuangan. Tentu masih dalam proses dan masih banyak
peluang ataupun probabilitas apakah nanti bisa masuk atau tidak. Tapi yang jelas ada dua nama kalangan internal sendiri, yaitu satu adalah Paramita Widyakusuma. Paramita itu datang dengan ribuan pendukungnya yang mayoritas adalah struktural di tingkat DPC, PAC sampai ranting maupun sayap-sayap partai dari PDI Perjuangan yang kemarin sudah mengambil formulir pendaftaran. Yang kedua, nama yang juga tak boleh disepelekan yaitu mantan Wakil Bupati Brebes, Narjo. Narjo juga datang dengan ribuan masanya. Nah, Narjo ini diusung atau diarak-arak oleh para pendukungnya yang mayoritas adalah simpatisan atau kader merah di tingkatan bawah. Dua nama ini patut menjadi perhitungan, dan yang berpeluang besar itu tentu adalah yang paling banyak memenuhi dua unsur, setidaknya secara popularitas dan secara elektabilitas. Secara popularitas, pertama Narjo itu cukup dikenal karena banyak tanpa alasan. Narjo itu merupakan kader PDI Perjuangan yang lahir dari rahim paling bawah. Dia mulai dari anak ranting sampai di DPC. Bahkan Narjo itu sebelum menjadi wakil bupati, dia menjadi anggota DPRD dengan perolehan suara terbanyak, 13.000 saat itu. Dan 2 periode selanjutnya, Narjo juga masih unggul. 13.000 saat itu adalah angka yang cukup besar. Mengingat Narjo bukan dari kasta elit. Narjo itu adalah orang biasa, datang dari desa, tani biasa di Duku Jambe, Sukamaja, Kecamatan Kersana, yang kemudian di tengah jalan maju menjadi wakil bupati Brebes, mendampingi Deja Prianti di Pilkada Brebes 2012 dan menang mutlak. Kemudian nyambung kembali berpasangan dengan Deja Prianti di pilkada selanjutnya. Di tinggi pilkada 2024 ini, Narjo inilah mencoba peruntungannya untuk maju sebagai D1-nya dengan bermodal elektabilitas itu, katakanlah masih relatif ya, elektabilitas dan popularitasnya sebagai wakil bupati yang tentu akan lebih luas dibanding dengan pesaing-pesaing lainnya. Tapi Narjo juga bukannya tanpa kekurangan. Narjo itu secara kapasitas jauh dengan pesaingnya di PDI, itu adalah Paramita. Beliau itu adalah pengusaha muda yang saat ini menduduki kursi DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan hasil pemilu 2019. Mita melenggang dari Kabupaten Brebes ke Kota Tegal, Kabupaten Tegal dengan suara yang cukup meyakinkan. Paramita itu meskipun muda tapi merupakan kader yang katakanlah putri mahkota dari PDI di Kabupaten Brebes. Lahir dan besar di lingkungan PDI. Bapaknya Indra Kusuma adalah juga mantan Bupati Brebes yang datang dari PDI Perjuangan, kemudian sampai sekarang menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan yang terbukti sudah membesarkan partai ini di Kabupaten Brebes. Setidaknya sampai pemilu 2024 kemarin, PDIP dengan perolehan kursi yang cukup mayoritas di Brebes. Kemudian Paramita itu juga memiliki lingkaran dan tingkat pergaulan yang lebih luas karena posisinya di Senayan, jelas secara interaksi dan komunikasi lebih dekat dengan petinggi. Juga sering terlihat mendampingi Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani yang juga merupakan putri dari Ketua DPP PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri. Paramita juga sudah membuktikan saat pemilu 2000. Ada sisi kekurangan dan kelebihan dari dua kandidat ini yang akan memberikan tiket rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Brebes. Masing-masing sudah menyiapkan jurusnya, masing-masing sudah menyiapkan rundown yang jelas, saya yakin itu. Dan siapapun yang terpilih pasti PDI juga tidak akan asal comot. PDI itu harus belajar dari kesalahan-kesalahan di pemilu 2024 kemarin, yang dimana Kabupaten Brebes meskipun mayoritas masih unggul, tetapi perolehan calon presidennya jauh merosot. Dan ini juga harus menjadi pelajaran bagi PDI Perjuangan agar bisa menjaga kebesaran dan tahta kuasanya di Kota Bawang Brebes ini. Kita tunggu saja siapa yang akan mendapatkan tiket, dan nanti kita akan kupas juga bagaimana konstelasi di partai lain. Terima kasih.